Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Nur Hidayati, NIM saya 21000100009. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan resume yang telah saya buat, yaitu dari buku Principle of Management. Yang pertama kita bahas yaitu bab 1. Di bab 1 ini membahas tentang apa yang dilakukan manajer. Yang pertama, manajer selalu bertindak. Mintzberg melakukan pengamatan terhadap CEO untuk mengetahui apa yang mereka lakukan setiap harinya. Dia menemukan misalnya, mereka rata-rata melakukan kontak tertulis dan 16 kontak verbal per hari, di mana hampir setiap kontak berhubungan dengan hal yang berbeda. Selanjutnya yaitu Kotter. Kotter mempelajari sejumlah manajer umum yang sukses selama periode 5 tahun dan menemukan bahwa mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka dengan orang lain. Studi Kotter menemukan bahwa rata-rata manajer menghabiskan 25% waktunya bekerja sendiri dan 70% atau bahkan 90% menghabiskan waktunya dengan orang lain. Kotter juga menemukan bahwa luasnya topik dalam diskusi mereka dengan orang lain sangatlah luas, dengan masalah yang tidak penting menghabiskan waktu di samping masalah bisnis yang lebih penting. Studinya mengungkapkan bahwa manajer jarang membuat keputusan yang besar dan jarang memberi perintah dalam pengertian tradisional. Yang selanjutnya itu interupsi. Stewart menemukan bahwa manajer yang dia pelajari dapat bekerja tanpa gangguan selama setengah jam hanya 9 kali selama 4 minggu dia mempelajarinya. Mereka menghabiskan waktu sebagian besar waktunya untuk berinteraksi dengan orang lain, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Selanjutnya yaitu menurut Eccles dan Noria, bahwa percakapan verbal adalah sarana di mana manajer mengumpulkan informasi, mengidentifikasi masalah, menegosiasikan makna bersama, mengembangkan rencana, menggerakkan sesuatu, memberi perintah, dan menegaskan otoritas, mengembangkan hubungan, serta menyebarkan informasi atau bahkan gosip. Yang selanjutnya yaitu apa peran yang dimainkan manajer. Dalam studi Mintzberg tentang manajer dan pekerjaan mereka, ia menemukan mayoritas di antara mereka berkerumun di sekitar kegiatan. Yang pertama itu adalah peran antar pribadi. Manajer diharuskan untuk berinteraksi dengan orang lain selama 1 minggu kerja. Mereka mengadakan resepsi. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa hubungan seperti itu adalah sumber informasi terkaya bagi para manajer karena sifatnya yang langsung dan pribadi. Resepsi di sini contohnya yaitu makan malam atau makan siang dan membahas tentang bisnis yang akan mereka lakukan. Dalam studi Mintzberg, kepala eksekutif menghabiskan 12% untuk tugas seremonial dan 17% dari surat masuk mereka yang berurusan dengan pengakuan dan permintaan yang terkait dengan status mereka. Dalam penelitian Rosemary Stewart, 160 manajer menengah dan atas di Inggris menghabiskan 47% waktu mereka dengan rekan kerja, 41% dengan orang-orang dalam unit mereka, dan 12% dengan atasan. Studi Quest pada tahun 1956 tentang supervisor manufaktur Amerika Serikat mengungkapkan temuan yang sama. Yang selanjutnya yaitu peran informasi. Manajer dituntut untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis, menyimpan, dan bahkan menyebarkan berbagai jenis informasi. Selanjutnya itu yaitu sebagai pemantau. Manajer terus-menerus memindai lingkungan untuk mencapai informasi. Selanjutnya itu sebagai penyebar. Manajer harus menyampaikan informasi istimewa secara langsung kepada bawahan yang tidak memiliki akses untuk mengetahui informasinya secara langsung.
Dalam peran juru bicara, manajer mengirimkan informasi kepada orang-orang di luar organisasi mereka. Selanjutnya itu peran keputusan. Keputusan tersebut sering dibuat dalam keadaan yang ambisius tinggi dan dengan informasi yang tidak memadai. Sehingga mungkin banyak orang-orang yang tidak setuju atau bahkan dirugikan dengan keputusan tersebut. Dalam peran wirausaha, manajer berusaha untuk meningkatkan bisnis mereka, beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar, dan bereaksi terhadap peluang kecil. Selanjutnya itu sementara peran wirausahawan menggambarkan manajer yang memulai perubahan, peran dalam menangani gangguan atau krisis menggambarkan manajer yang tanpa sadar harus bereaksi terhadap kondisi. Selanjutnya itu peran dalam mengalokasi sumber daya, melibatkan manajer yang membuat keputusan tentang siapa, mendapat apa, berapa banyak, kapan, dan mengapa. Yang terakhir yaitu peran pengambilan keputusan terakhir adalah sebagai negosiator. Selanjutnya yaitu apa karakteristik yang ditunjukkan oleh manajer. Yang pertama yaitu waktu fragmentasi. Menurut seorang peneliti, manajer dibebani dengan kewajiban, namun tidak dapat dengan mudah mendelegasikan tugas mereka. Akibatnya, mereka didorong untuk bekerja terlalu keras dan dipaksa untuk melakukan banyak tugas secara dangkal. Fragmentasi singkat dan komunikasi verbal menjadi ciri pekerjaan mereka. Yang selanjutnya, nilai bersaing dan berbagai peran berada dalam ketegangan. Seorang manajer yang terjebak di tengah dan tidak dapat memberikan kepada masing-masing orang dan tidak dapat memberikan apa yang paling diinginkan mereka, manajer sering membuat keputusan didasarkan pada urgensi kebutuhan dan kedekatan masalah. Yang selanjutnya yaitu pekerjaan menjadi kelebihan beban. Teori manajemen klasik menyatakan bahwa 7 adalah jumlah maksimum laporan langsung yang dapat ditangani secara wajar oleh seorang manajer. Yang terakhir adalah efisiensi adalah keterampilan inti. Dengan waktu yang lebih sedikit dari yang mereka butuhkan, dengan waktu yang terfragmentasi menjadi unit-unit yang semakin kecil, selama hari kerja dengan tempat yang mengikuti banyak manajer keluar dan bahkan berlibur, dan dengan lebih banyak tanggung jawab yang dibebankan kepada manajer di organisasi yang lebih kecil dan lebih datar, efisiensi telah menjadi keterampilan manajemen inti abad ke-21. Selanjutnya yaitu tanggung jawab manajerial. Manajer terlibat dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Manajer telah menggambarkan tanggung jawab mereka yang dapat digabungkan ke dalam 9 jenis aktivitas utama, yaitu yang pertama, perencanaan jangka panjang. Manajer yang menduduki posisi eksekutif sering terlibat dalam perencanaan dan pengembangan strateginya. Yang kedua itu mengontrol. Manajer mengevaluasi dan mengambil tindakan korektif mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya manusia, keuangan, dan material. Yang ketiga yaitu pemindaian lingkungan. Manajer harus terus memperhatikan perubahan dalam lingkungan, bisnis, dan memantau indikator bisnis seperti pengembalian ekuitas atau investasi indikator ekonomi, siklus bisnis, dan sebagainya. Pengawasan yang keempat. Manajer terus mengawasi pekerjaan bawahan mereka. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu koordinasi. Manajer seringkali harus mengordinasikan pekerjaan orang lain, baik di dalam maupun di luar unit kerja. Yang keenam yaitu hubungan pelanggan dan pemasaran. Manajer terus terlibat dalam kontak langsung dengan pelanggan dan pelanggan potensial. Yang ketujuh yaitu hubungan masyarakat. Kontak harus dipelihara dengan perwakilan dan berbagai konstituen di luar perusahaan, termasuk lembaga negara bagian dan federal, kelompok masyarakat setempat, dan pemasok. Yang kedelapan yaitu konsultasi internal. Beberapa manajer menggunakan keahlian teknis mereka untuk memecahkan masalah internal, bertindak sebagai konsultan internal untuk perubahan dan pengembangan organisasi. Yang kesembilan yaitu memantau produk dan layanan. Manajer terlibat dalam perencanaan,
penjadwalan dan pemantauan desain, pengembangan produksi, dan pengiriman produk dan layanan organisasi. Selanjutnya yaitu variasi dalam pekerjaan manajerial. Dua persepsi yang paling menonjol dari seorang manajer adalah yang pertama, tingkat manajer dalam hierarki organisasi. Yang kedua, jenis departemen atau fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Manajemen menurut tingkatnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, manajemen eksekutif. Yang kedua, manajemen menengah. Dan yang ketiga, manajemen nilai pertama. Manajemen eksekutif berada pada puncak hierarki dan bertanggung jawab atas seluruh organisasi. Sedangkan manajer menengah bertanggung jawab dalam departemen utama dan dapat mengawasi manajer tingkat bawah lainnya. Dan terakhir yaitu manajer lini pertama bertanggung jawab untuk mengawasi karyawan berpangkat dan melakukan aktivitas sehari-hari di dalam departemen. Selanjutnya itu perbedaan dalam kegiatan manajerial dengan tingkat hierarkis. Pertama, eksekutif senior akan mencurahkan lebih banyak waktu mereka untuk masalah konseptual, sedangkan manajer garis depan akan memutuskan upaya pada masalah teknis. Misalnya, manajer puncak menilai tinggi pada kegiatan seperti perencanaan jangka panjang, pemantauan indikator bisnis, koordinasi, dan konsultasi internal. Sebaliknya, manajer tingkat bawah menilai tinggi dalam pengawasan karena tanggung jawab mereka adalah menyelesaikan tugas melalui pangkat dan arsip karyawan. Manajer menengah menilai hampir menengah untuk semua aktivitasnya. Selanjutnya yaitu perbedaan 3 jenis keterampilan. Yang pertama, keterampilan teknis. Manajer harus memiliki kemampuan untuk menggunakan alat, prosedur, dan teknik bidang khusus mereka. Selanjutnya, keterampilan hubungan manusia. Keterampilan hubungan manusia maksudnya itu melibatkan kemampuan untuk bekerja dengan orang-orang dan memahami motivasi karyawan dan proses kelompok. Keterampilan ini memungkinkan manajer untuk terlibat dan memimpin kelompoknya. Yang terakhir yaitu keterampilan konseptual. Keterampilan ini mewakili kemampuan manajer untuk mengatur dan menganalisis informasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang terakhir yaitu tanggung jawab manajerial juga berbeda sehubungan dengan jenis departemen atau fungsi. Ada perbedaan yang ditemukan untuk jaminan kualitas, manufaktur, pemasaran, akuntansi, dan keuangan, dan departemen manajemen sumber daya manusia. Misalnya, pertama yaitu, manajer departemen manufaktur akan memusatkan upaya mereka pada produk dan layanan pengendalian dan pengawasan. Manajer pemasaran sebagai perbandingan kurang fokus pada perencanaan, koordinasi, dan konsultasi, dan lebih pada hubungan pelanggan dan kontak eksternal. Yang ketiga yaitu manajer di Departemen Akuntansi dan Manajemen Sumber Daya Manusia menilai tinggi dalam perencanaan jangka panjang tetapi akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk produk dan penawaran layanan organisasi. Manajer di bidang akuntansi dan keuangan juga memperhatikan pengendalian dan pemantauan indikator kerja. Sementara manajer sumber daya manusia memberikan keahlian konsultasi, koordinasi, dan kontak eksternal. Yang selanjutnya yaitu materi bab 2 yang membahas tentang menjelajahi karir manajerial. Setelah itu, gambaran umum pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan keputusan adalah tindakan atau proses berpikir melalui kemungkinan pilihan dan memilih satu. Penting untuk diketahui bahwa para manajer terus membentuk keputusan dan bahwa kualitas pengambilan keputusan mereka terkadang memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap efektivitas organisasi dan pemangku kepentingannya. Stakeholder adalah semua individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh suatu organisasi, seperti pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan lain-lain. Anggota tim manajemen puncak secara teratur membuat keputusan yang memengaruhi masa depan organisasi dan semua pemangku kepentingannya, seperti memutuskan apakah akan mengejar teknologi atau lini produk baru.
Keputusan yang baik dapat memungkinkan organisasi untuk berkembang dan bertahan dalam jangka panjang, sementara keputusan yang buruk dapat menyebabkan bisnis bangkrut. Pengambilan keputusan yang buruk oleh manajer tingkat bawah dapat menyebabkan, yang pertama, produktivitas berkurang jika jumlah pekerja terlalu sedikit atau persediaan tidak mencukupi. Yang kedua, peningkatan biaya jika ada terlalu banyak pekerja atau terlalu banyak persediaan, terutama jika persediaan memiliki umur simpan yang terbatas atau mahal untuk disimpan. Dan frustasi di antara karyawan, berkurangnya semangat kerja, dan peningkatan pergantian yang dapat merugikan organisasi jika keputusan melibatkan pengelolaan dan pelatihan kerja. Selanjutnya itu memutuskan kapan harus membuat keputusan. Keputusan manajer seringkali merupakan keputusan kompleks yang melibatkan berbagai pilihan dan hasil yang tidak pasti. Jika seperti ini, maka manajer perlu mengumpulkan informasi yang mengarahkan mereka kepada keputusan yang diperlukan. Yang kedua yaitu salah satu ciri pemimpin yang efektif adalah kemampuan untuk menentukan kapan harus menunda keputusan dan mengumpulkan lebih banyak informasi dan kapan harus membuat keputusan dengan informasi yang ada. Terkadang manajer diminta untuk membuat keputusan yang lebih dari sekedar membuat kesal seseorang. Mereka mungkin diminta untuk membuat keputusan yang dapat merugikan orang lain. Keputusan ini memiliki implikasi etis atau moral. Etika dan moral mengacu pada keyakinan kita tentang apa yang benar versus yang salah, baik versus jahat, bijak versus korup. Secara implisit, etika dan moral berhubungan dengan interaksi kita dan dampak pada orang lain. Jika kita tidak pernah berinteraksi dengan makhluk lain, kita tidak perlu memikirkan bagaimana perilaku kita mempengaruhi individu atau kelompok lain. Namun, semua manajer membuat keputusan yang berdampak pada orang lain. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan apakah keputusan kita memiliki dampak positif ataupun negatif. Yang kedua yaitu bagaimana otak memproses informasi untuk membuat keputusan, sistem reflektif dan reaktif. Sistem reflektif itu logis, analitis, disengaja, dan metodis. Sedangkan sistem reflektif itu relatif cepat, inklusif, dan intuitif, mengandalkan emosi atau kebiasaan untuk memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Biasanya sistem reflektif ini dipakai saat akan membuat keputusan yang besar. Penelitian dalam neuropsikologi menunjukkan bahwa otak hanya dapat menggunakan satu sistem pada satu waktu untuk memproses informasi, yaitu Darlow dan Sloman, dan kedua sistem tersebut diarahkan oleh bagian otak yang berbeda. Korteks prefrontal lebih terlibat dalam sistem reflektif, dan ganglia basal serta amigdala, yaitu bagian otak yang lebih primitif dari perspektif evolusi, lebih terlibat dalam sistem reaktif. Yang selanjutnya yaitu peran emosi. Emosi dapat berfungsi sebagai sinyal kuat tentang apa yang harus kita lakukan, terutama dalam situasi dengan implikasi etis. Yang kedua yaitu kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, memperhatikan, dan mengelola emosi diri sendiri dan emosi orang lain. Yang ketiga yaitu kecerdasan emosional juga melibatkan empati, kemampuan untuk memahami emosi orang lain, dan minat untuk melakukannya. Yang terakhir yaitu kecerdasan emosional melibatkan keterampilan sosial untuk mengelola aspek emosional dari hubungan dengan orang lain. Keputusan terprogram dan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan yang diulang dari waktu ke waktu, dan untuk itu seperangkat aturan yang ada dapat dikembangkan untuk memandu proses. Keputusan ini mungkin sederhana atau bisa jadi cukup rumit, tetapi kriteria yang digunakan untuk membuat keputusan semuanya diketahui atau setidaknya dapat diperkirakan dengan tingkat pertimbangan yang masuk akal. Yang selanjutnya yaitu keputusan tidak terprogram. Adalah keputusan baru dan tidak terstruktur yang umumnya didasarkan pada kriteria yang tidak didefinisikan dengan baik. Dengan keputusan yang tidak terprogram, informasi lebih mungkin menjadi ambigu atau tidak lengkap. Dan pembuat keputusan mungkin perlu melakukan penilaian yang bijaksana dan pemikiran kreatif untuk mencapai solusi yang baik. Ini juga kadang-kadang disebut sebagai keputusan non-rutin
atau sebagai keputusan yang dengan keterlibatan tinggi karena memerlukan keterlibatan dan pemikiran yang lebih besar dari pembuat keputusan. Selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu kita harus mengakui bahwa keputusan itu perlu kita buat. Yang kedua, menghasilkan beberapa alternatif. Yang ketiga, menganalisis alternatif. Yang keempat, memilih alternatif. Yang kelima, menerapkan alternatif yang telah dipilih. Yang keenam, evaluasi keefektifannya. Selanjutnya yaitu hambatan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Saat mengambil keputusan yang efektif, tentu ada hambatan-hambatan tertentu. Yang pertama yaitu rasionalitas yang terbatas. Yang kedua, eskalasi komitmen. Yang ketiga, kendala waktu. Yang keempat, ketidakpastian. Yang kelima, bias pribadi. Yang terakhir yaitu konflik. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, kita memerlukan pertama itu pentingnya pengalaman. Pengalaman membantu manajer mengembangkan metode dan heuristik untuk menangani keputusan terprogram dengan cepat dan membantu mereka mengetahui informasi tambahan apa yang harus dicari sebelum membuat keputusan yang tidak terprogram. Selanjutnya yaitu teknik untuk membuat keputusan terprogram yang lebih baik. Pertama yaitu heuristik. Heuristik adalah jalan pintas mental yang diambil manajer ketika membuat keputusan terprogram yang rutin keterlibatannya rendah. Yang kedua yaitu satisfying. Saat memuaskan, pembuat keputusan memilih solusi pertama yang dapat diterima tanpa terlibat dalam upaya tambahan untuk mengidentifikasi solusi terbaik. Selanjutnya yaitu teknik untuk membuat keputusan tidak terprogram yang lebih baik. Keputusan yang tidak terprogram harus ditangani dengan menggunakan proses yang sistematis. Oleh karena itu, kami membahas taktik ini dalam konteks langkah-langkah pengambilan keputusan. Langkah-langkahnya antara lain, pertama, mengakui bahwa keputusan perlu dibuat. Yang kedua, menghasilkan beberapa alternatif. Artinya manajer harus berbicara dengan orang lain dan menjadi kreatif. Yang ketiga, menganalisis alternatif. Mereka juga akan menggunakan taktik yaitu terlibat dalam mengambil keputusan berbasis bukti, berpikir kritis, berbicara dengan orang lain, dan mempertimbangkan implikasi jangka panjang dan etis. Yang keempat, pilih alternatif tersebut. Saat memilih alternatif, kita harus sadari bahwa kesempurnaan itu tidak mungkin tercapai. Dan bicaralah dengan orang lain. Yang kelima yaitu menerapkan alternatif yang telah terpilih. Yang keenam, mengevaluasi keefektifannya. Selanjutnya yaitu model pengambilan keputusan etis. James Rest mengidentifikasi 4 komponen pengambilan keputusan etis. Yang pertama, kepekaan moral, mengakui bahwa isu tersebut memiliki komponen moral. Yang kedua, penilaian moral menentukan tindakan mana yang benar versus salah. Yang ketiga, motivasi niat moral memutuskan untuk melakukan hal yang benar. Dan yang terakhir, karakter tindakan moral benar-benar melakukan apa yang benar. Selanjutnya yaitu materi tentang pengambilan keputusan kelompok. Keuntungan melibatkan kelompok dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama, Anda dapat menggabungkan perspektif dan ide yang berbeda. Yang kedua, setiap individu membawa informasi atau pengetahuan yang unik kepada kelompok, serta perspektif yang berbeda tentang masalah tersebut. Yang ketiga, sering menghasilkan lebih banyak pilihan dan stimulasi intelektual yang lebih besar ketika anggota kelompok mendiskusikan pilihan yang tersedia. Brainstorming adalah proses menghasilkan sebanyak mungkin solusi atau opsi dan merupakan teknik populer yang terkait dengan pengambilan keputusan kelompok. Nah, tadi kan ada keuntungan dari keputusan kelompok, yang selanjutnya yaitu kerugian.
Kerugian yang dihasilkan dari keputusan kelompok yaitu seringkali satu individu dalam kelompok memiliki lebih banyak kekuatan atau memberikan lebih banyak pengaruh daripada yang lain dan mencegah mereka yang memiliki pendapat berbeda untuk berbicara. Artinya penindasan perbedaan pendapat untuk memastikan bahwa hanya ide-ide mereka sendiri yang diterapkan. Namun, jika anggota kelompok tidak benar-benar menyumbangkan ide dan perspektif mereka, maka kelompok tersebut tidak mendapatkan manfaat dari pengambilan keputusan kelompok. Untuk membentuk kelompok yang berkualitas, yang pertama, manajer yang efektif akan mencoba untuk memastikan pengambilan keputusan kelompok yang berkualitas dengan membentuk kelompok dengan anggota yang beragam sehingga berbagai perspektif akan berkontribusi pada proses tersebut. Yang kedua, mereka juga akan mendorong semua orang untuk berbicara dan menyuarakan pendapat dan pemikiran mereka sebelum kelompok tersebut mencapai keputusan. Yang ketiga, terkadang kelompok juga akan menugaskan seorang anggota untuk berperan sebagai pendukung iblis untuk mengurangi pemikiran kelompok. Yang selanjutnya yaitu bab 3. Di bab 3 ini kita akan mempelajari perkembangan pemikiran manajemen. Yang pertama yaitu perkembangan pemikiran manajemen dari dunia kuno hingga revolusi industri abad ke-19. Sumeria yang terletak di tempat yang sekarang disebut Irak Selatan dan peradaban berbasis perkotaan pertama berisi asal-usul manajemen. Sumeria memiliki budaya pedagang yang berkembang di mana barang-barang seperti biji-bijian, ternak, parfum, dan tembikar dijual kepada pelanggan. Daripada barter, mereka menggunakan satu barang atau jasa, bukan uang untuk membayar barang atau jasa lain. Bangsa Sumeria kuno menggunakan koin tanah liat kuno untuk membayar. Yang kedua yaitu ada Timur Tengah. Ide hukum dan perintah tertulis berasal dari Raja Babilonia Hammurabi. Tahun 1810 sebelum Masehi sampai 1750 sebelum Masehi. Kode Hammurabi adalah daftar 282 undang-undang yang mengatur berbagai macam perilaku termasuk urusan bisnis, perilaku pribadi, hubungan antar pribadi, dan hukuman. Yang ketiga ada Nebukadnezar. Di tahun 605 sebelum Masehi sampai 562 sebelum Masehi yang memberikan insentif kepada penenun kain untuk produksi. Selanjutnya yaitu di Asia, orang Cina memulai mengembangkan gagasan birokrasi. Birokrasi berakar pada dinasti awal tetapi baru berkembang sepenuhnya selama dinasti Han, yaitu pada tanggal 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Selanjutnya yaitu orang Yunani pada tahun 800 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi. Dan Romawi pada tahun 500 sebelum Masehi dan sampai 476 sebelum Masehi. 476 Masehi. Menambahkan sejumlah langkah penting dalam perkembangan manajemen. Meskipun tidak ada kekaisaran yang berorientasi komersial, baik orang Yunani maupun Romawi melakukan berbagai proyek industri, seperti jalan dan saluran air, dan mendirikan berbagai serikat pekerja dan masyarakat yang mendorong perdagangan. Selanjutnya yaitu Renaissance Italia. Renaissance Italia mempengaruhi perkembangan teori manajemen. Yang pertama yaitu Perang Salib membawa kekayaan dan kemajuan teknologi ke Eropa dari dunia Muslim. Yang kedua, pada abad ke-14, gerakan perubahan budaya dan pencapaian luar biasa di semua bidang kehidupan dimulai di Italia Utara. Selanjutnya, Renaissance Italia melihat pengenalan kembali pengetahuan klasik dan munculnya pengetahuan dan pembelajaran baru. Banyak yang memiliki implikasi ekonomi dan bisnis, serta munculnya mesin cetak dasar memungkinkan ide dan pengetahuan ini menyebar ke seluruh Eropa. Yang keempat yaitu munculnya perusahaan modern dan munculnya kebutuhan orang untuk menjalankan perusahaan baru ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu warga negara mereka yang rajin, meningkatkan operasi pertambangan dan mengembangkan industri perkapalan dan perbankan. Yang selanjutnya itu revolusi industri. Revolusi industri
Yang selanjutnya yaitu revolusi industri. Revolusi industri mempengaruhi perkembangan teori manajemen. Pengaruh yang pertama yaitu pada masa pemerintahan Tudor pada tahun 1485 sampai 1603, kata manajemen masuk ke dalam bahasa Inggris dari Italia melalui terjemahan oleh John Florio, seorang anggota Anglo-Italia dari Istana Ratu Elizabeth. Lalu munculnya kekuatan Inggris memberi peluang besar bertumbuhnya perdagangan. Abad ke-18 menyaksikan munculnya berbagai perusahaan internasional seperti Hudson's Bay Company dan East India Company. Selanjutnya dalam karya besarnya The Wealth of Nations, Adam Smith mengusulkan ide spesialisasi dan koordinasi dalam perusahaan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, adanya pengembangan mesin uap yang memainkan peran utama dalam meningkatkan transportasi barang dan bahan mentah. Selanjutnya, revolusi industri membuat pergeseran kerja dari yang tadinya produksi di rumah yang dipimpin oleh keluarga menjadi produksi pabrik. Selanjutnya yaitu revolusi industri bergeser dari Inggris ke seluruh dunia dan akhirnya menemukan jalannya ke Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu manajemen buatan Taylor. Bagaimana Frederick Winslow Taylor mempengaruhi teori manajemen dan bagaimana efisiensi dalam manajemen mempengaruhi teori manajemen saat ini. Jadi kontribusi Taylor adalah ia memajukan sistem manajemen total dengan menyatukan gagasan dan filosofi banyak orang lain. Meskipun ia mungkin tidak menemukan studi ilmiah tentang manajemen, Taylor berkontribusi pada penggunaan dan sintesis manajemen dengan mempelopori penggunaan studi waktu, pembagian kerja berdasarkan fungsi, sistem pengendalian biaya, instruksi tertulis untuk pekerja, perencanaan, dan standarisasi. Taylorisme masih menjadi dasar manajemen modern termasuk penggunaan insentif. Selanjutnya, kontribusi utama Taylor adalah bahwa dia menghargai pengetahuan dan sains daripada tradisi dan aturan praktis. Selanjutnya, yaitu Taylor juga mengembangkan studi manajemen waktu untuk memecah hari kerja seseorang menjadi serangkaian kegiatan. Salah satu kontribusi signifikan Taylor lainnya yaitu terhadap praktik dan profesi manajemen adalah konsep pekerjaan kelas 1. Taylor juga mengembangkan sistem manajemen tugas yang memungkinkan pekerjaan terjadi lebih efisien dan memungkinkan untuk memecah pekerjaan supervisor sehingga ia dapat berfungsi dalam area aktivitas yang terpisah. Taylorisme didasarkan pada 4 prinsip manajemen. 4 prinsip manajemen tersebut yaitu: prinsip pertama, seorang manajer harus mengembangkan aturan ilmiah untuk setiap aspek pekerjaan. Yang kedua, memilih dan melatih setiap pekerja secara ilmiah. Yang ketiga, manajemen dan tenaga kerja harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan prinsip manajemen. Yang terakhir yaitu, pekerjaan dan tanggung jawab harus dibagi rata antara manajemen dan pekerja. Sebelumnya, manajemen menetapkan arahan dan pekerja mematuhi atau memblokirnya. Individu yang membantu Taylor dalam penelitiannya. Jadi Taylor ini dalam penelitiannya tidak hanya sendiri, tapi ada individu-individu yang membantu Taylor tersebut. Yang pertama yaitu matematikawan Carl G. Barth 1860 sampai 1939. Barth membuat 2 kontribusi penting. Yang pertama adalah ia berusaha menemukan aspek-aspek apa yang membuat seorang pekerja lelah. Yang kedua adalah penggunaan mistar geser untuk menghitung berapa banyak baja yang harus dipotong. Aturan geser adalah penggaris dengan strip tengah geser. Individu yang kedua yaitu Henry Gantt. Tahun 1861 sampai 1916.
yang mengembangkan bagan Gantt yang memungkinkan kontrol yang lebih besar dan lebih tepat atas proses produksi. Gantt memberikan dua prinsip untuk bagannya. Pertama, ukur jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Yang kedua, gunakan ruang pada bagan untuk menggambarkan secara visual berapa banyak aktivitas yang seharusnya diselesaikan dalam waktu tertentu. Individu yang terakhir yaitu Frank dan Lillian Gilbert. Mereka adalah pasangan suami istri yang terkadang bersaing dan terkadang bekerja sama dengan Taylor. Tidak seperti Taylor, Gilbert memperhatikan studi gerak, di mana dia akan memfilmkan berbagai gerakan saat seseorang mengerjakan pekerjaan itu. Nah, kekurangan dari penelitian Taylor tadi yaitu ide-ide yang dikemukakan Taylor kurang bisa dipahami. Yang kedua, Tayloria menarik lebih banyak musuh daripada pengikut karena dia menentang pekerja, karena dia percaya bahwa serikat pekerja memisahkan pekerja dari manajemen. Taylor juga menarik permusuhan dari para pekerja karena dia membandingkan mereka dengan kera dan binatang-binatang lainnya. Dan Taylor mendapatkan ketidakpercayaan dan permusuhan dari manajemen karena dia mengkritik mereka atas kegagalan manajemen mereka sebelumnya. Dia umumnya mengabaikan strategi dan implementasi dan menganggap pekerja sebagai peralatan mesin untuk dimanipulasi daripada sebagai manusia. Selanjutnya, meskipun dia menyadari tekanan kelompok, dia percaya bahwa insentif moneter dapat mengatasi tekanan kelompok. Kekeliruan ini membuatnya mengabaikan aspek manusiawi dalam menangani pekerja yang melibatkan emosi, kepribadian, dan sikap. Selanjutnya yaitu manajemen, administrasi, dan birokrasi. Henry Fayol adalah seorang eksekutif pertambangan Prancis yang melakukan sebagian besar karya ilmiahnya setelah Perang Prancis-Prusia tahun 1870 sampai 1871. Fayol berusaha mengembangkan teori-teori administrasi untuk meningkatkan efisiensi guna membuat ekonomi Prancis lebih kuat. Fayol berfokus pada manajemen perusahaan secara keseluruhan. Fayol mempresentasikan 3 ide pokok tentang manajemen, yaitu yang pertama, Fayol menekankan perlunya kesatuan komando. Yang kedua yaitu kontribusi penting kedua, yaitu pengakuannya bahwa pekerja berfokus pada aspek sosial dari pekerjaan mereka serta pada kompensasi uang yang mereka terima untuk melakukan pekerjaan itu. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu penekanannya pada gagasan keadilan dalam suatu organisasi dan pada gagasan bahwa suatu organisasi harus memutuskan masalah secara adil dan setara. Di sini ada 14 prinsip manajemen Fayol. Yang pertama yaitu pembagian kerja, yang kedua otoritas, yang ketiga disiplin, yang keempat kesatuan komando, yang kelima kesatuan arah, yang keenam subordinasi kepentingan individu, yang ketujuh remunerasi, yang kedelapan sentralisasi, yang kesembilan rantai skalar, yang ke-10 pesan, yang ke-11 ekuitas, yang ke-12 stabilitas kepegawaian personil, yang ke-13 inisiatif karyawan harus diberi tingkat kebebasan yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan rencana. Yang ke-14 atau yang terakhir yaitu semangat korps. Selain 14 prinsip tersebut, Fayol juga mengidentifikasi 5 fungsi manajemen. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga kepegawaian, yang keempat mengontrol, yang kelima penyutradaraan. Max Weber adalah seorang sosiolog Jerman yang memberikan kontribusi pelengkap yang signifikan untuk sistem manajemen Taylor serta disiplin ilmu ekonomi dan sosiolog. Weber menekankan bahwa ilmuwan sosial hanya dapat memahami kolektif dengan memahami tindakan individu. Salah satu perilaku individu yang diteliti Weber adalah jenis-jenis kepemimpinan. Jenis-jenis kepemimpinan itu ada 3,
Yang pertama yaitu dominasi karismatik keluarga dan agama. Dominasi tradisional meliputi patriarki, patrimonialisme, dan feodalisme. Dan dominasi hukum yaitu meliputi hukum modern, negara, dan birokrasi. Selanjutnya yaitu kontribusi Weber untuk manajemen. Yang pertama, pengembangan dan pemahaman model rasionalisme hukum kepemimpinan yang menekankan gagasan bahwa para pemimpin harus membuat keputusan berdasarkan hukum, preseden, dan aturan bukan kemauan. Yang kedua yaitu penciptaan birokrasi modern. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip birokrasi ideal, yaitu yang pertama peran khusus, yang kedua rekrutmen berdasarkan prestasi, yang ketiga prinsip seragam penempatan promosi dan mutasi, yang keempat karir dengan struktur gaji yang sistematis, yang kelima hierarki, tanggung jawab, dan akuntabilitas, yang selanjutnya ketundukan perilaku resmi pada aturan disiplin dan kontrol yang ketat, supremasi aturan abstrak, dan yang terakhir yaitu otoritas impersonal, yaitu pemegang jabatan tidak membawa jabatan itu bersamanya. Dari selanjutnya yaitu gerakan hubungan manusia. Gerakan hubungan manusia adalah respon alami terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan manajemen ilmiah dan pandangan pekerja yang kurang disosialisasikan yang mengabaikan aspek sosial pekerjaan. Perbedaan utama antara manajemen ilmiah dan teori hubungan manusia adalah bahwa teori hubungan manusia mengakui bahwa faktor sosial adalah sumber kekuasaan di tempat kerja. Sementara Taylor mengakui adanya tekanan sosial dalam organisasi. Ia berusaha untuk mengurangi mereka melalui gaji, yaitu kompensasi pekerja untuk produksi meskipun tekanan sosial memaksa pekerja untuk mengurangi produksi. Studi Hawthorne adalah eksperimen penelitian yang paling berpengaruh, disalahpahami, dan dikritik di semua ilmu sosial. Fase pertama studi Hawthorne disebut studi iluminasi, dan berusaha mengukur dampak cahaya terhadap produktivitas pekerja. Para peneliti mengalami kesulitan memahami mengapa produktivitas meningkat. Tahap kedua dari penelitian ini disebut uji perakitan estafet, dan eksperimen ini dilakukan di sebuah ruangan di mana peneliti menguji pengaruh kondisi kerja seperti istirahat, lamanya hari kerja, makan siang yang disediakan perusahaan, dan metode pembayaran. Yang terakhir yaitu studi ketiga yang disebut studi ruang pengkabelan bank, dilakukan antara tahun 1931 sampai 1932. Bernard dan zona ketidakpedulian. Chester Bernard tahun 1886 sampai 1961 adalah presiden New Jersey Bell Telephone Company. Sebagai presiden, dia diberi waktu yang tidak biasa untuk melakukan sebuah penelitian. Kontribusinya dalam manajemen yang menonjol adalah sebuah buku berjudul The Function of the Executive. Kontribusi terbesar Bernard untuk studi manajemen melibatkan apa yang disebutnya zona ketidakpedulian. Gagasan di balik zona ketidakpedulian adalah bahwa pekerja akan mematuhi perintah jika mereka acuh tak acuh terhadap mereka. Bernard juga menekankan beberapa hasil penting mengenai insentif. Yang pertama yaitu bahwa harus ada pujukan moneter dan materi lainnya untuk mendorong kinerja dan produksi yang lebih baik. Yang kedua yaitu harus ada insentif non-material seperti pengakuan. Yang ketiga, kondisi kerja harus diinginkan. Yang terakhir yaitu pekerja harus menemukan kebanggaan dan makna dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Selanjutnya itu Follett dan resolusi konflik. Mary Parker Follett yang lahir tahun 1868 dan meninggal tahun 1933, menemukan cara untuk menggunakan prinsip-prinsip gerakan hubungan manusia untuk memecahkan beberapa masalah dengan kerangka manajemen ilmiah. Follett adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Harvard, lebih tepatnya ilmuwan politik. Kontribusi Follett adalah bahwa dia menunjukkan bahwa manajemen harus mempertimbangkan masalah sosial ketika berurusan dengan pekerja. Follett juga berpendapat bahwa ada beberapa cara untuk menyelesaikan konflik.
Yang pertama yaitu membuat satu pihak mendominasi pihak lain. Yang kedua kompromi, yang ketiga yaitu integrasi. Yang terakhir yaitu contingent dan manajemen sistem. Aliran pemikiran pertama adalah sekolah sistem. Beberapa pemimpin sekolah sistem adalah Kent Boulding, Daniel Katz, Robert Kahn, dan Ludwig von Bertalanffy. Kedua yaitu manajemen modern. Salah satu pendekatan utama dalam manajemen modern adalah pengembangan teori manajerial. Yang ketiga yaitu berdasarkan penelitian teoritis sekitar 40 tahun sebelumnya, para sarjana seperti Jeffrey Fravor dari Universitas Stanford kini telah mengusulkan gagasan untuk manajemen berbasis bukti. Idenya adalah untuk merekomendasikan praktik manajerial yang telah diuji. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.